Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Suara klakson motor terdengar di depan rumah. Saat melangkahkan kaki ke depan rumah, yang ternyata Purnomo, suaminya baru saja pulang. Purnomo lantas duduk di kursi depan rumahnya dan mengeluarkan sebatang rokok yang ia simpan di kantong celananya. "Subakti belum pulang, Bu," ucapnya. "Belum, Pak. Katanya ada tambahan pelajaran di sekolah," jawabnya. Santi yang baru saja keluar rumah kembali ke belakang dan kembali menghampiri Purnomo dengan secangkir teh hangat di tangannya. Tak berapa lama, Subakti pun pulang. "Assalamualaikum, Pak." "Bu, salam Subakti." "Gimana sekolahnya, Nak?" tanya Santi pada anaknya. "Ya begitu, Bu, lancar," jawab Subakti. "Ya udah, sana ganti baju lalu makan, Nak," ucap Purnomo sambil menghisap rokok di tangannya. "Pak, Bapak mikir apa toh? Sepertinya berat," tanya Santi melihat wajah suaminya yang terlihat sedang berpikir dengan tatapan matanya yang tajam. Di sini, Purnomo mulai cerita dengan istrinya. Purnomo memiliki niat akan memulai usaha dengan Agus, saudaranya. Purnomo dengan Agus berniat menjadi seorang tengkulak sayur di daerahnya, karena menurutnya di daerahnya kala itu belum ada yang berprofesi demikian. Oh ya, keluarga Purnomo tinggal di sebuah desa yang banyak dikenal karena letaknya berada di dataran tinggi di tanah Jawa. Selain itu, desa Karang juga terkenal dengan hasil buminya yang melimpah. Sehingga tak kayal jika Purnomo dan Agus memiliki niat ingin menjadi tengkulak hasil bumi di daerahnya. "Insya Allah Ibu dukung, disiapkan saja, Pak," ucap Santi mendukung niat suaminya. Tanpa terasa, waktu sudah asar. Seperti biasa, Purnomo mengajak Santi dan Subakti sholat bersama di rumahnya. Setelah semuanya siap, Purnomo dan Agus memulai usahanya. Bunyi klakson mobil bak terbuka terdengar di depan rumah. Agus datang menjemput Purnomo selepas subuh dengan mobil pick-up milik mereka berdua yang sengaja mereka beli sebelumnya untuk usahanya kali ini. "Bu, Bapak berangkat dulu ya," pamit Purnomo dengan istrinya pagi kala itu. Purnomo dan Agus akan bertemu dengan Pak Cahyo, petani di desa sebelah. Sebut saja desa Karang, yang memang hari ini jadwal panen di sana. Dengan membawa uang yang sebelumnya disiapkan, Purnomo dan Agus yakin jika usaha pertamanya ini akan berhasil. Agus dengan yakin membawa mobil pick-up yang ia bawa dengan cukup kencang, sembari menikmati sejuknya udara pagi dan memandangi bukit-bukit di kiri kanan jalan. Sudah menjadi hal yang normal bagi warga desa melalui aktivitas selepas subuh. Terlebih mereka yang bermata pencariannya sebagai petani. "Kira-kira langkah pertama kita nanti bagaimana ya, Gus?" tanya Purnomo. "Tenang saja, Mas. Bismillah, lancar. Kita niatnya kan usaha dan halal," jawab Agus. Tiba saatnya Agus memberhentikan mobil di tepi salah satu ladang di desa Karang. Tampak Pak Cahyo sedang panen sayuran miliknya, dibantu dengan beberapa warga di sana. Sebelum turun, Agus membunyikan klakson sebagai tanda jika Purnomo dan Agus telah sampai. "Pak Agus, Pak Pur, sudah sampai sini toh?" seru Pak Cahyo dari arah ladang. Singkat cerita, setelah negosiasi usaha pertama Purnomo dan Agus lancar, dari pertama penjualannya, mereka sudah dapat untung berkali-kali lipat dari modal yang mereka gelontorkan di awal.
hanya membutuhkan kurang dari 6 bulan, usaha Purnomo dan Agus berkembang sangat pesat. Armada transportasi mereka pun bertambah. Yang awalnya hanya mobil pick-up 1, sekarang sudah memiliki 6 truk tambahan. Belum lagi sekarang, mereka sudah memiliki karyawan yang cukup banyak dan memiliki tempat pengolahannya sendiri di dekat rumah Purnomo. Berkat usahanya yang sukses, ekonomi keluarga Purnomo dan Agus naik drastis. Mereka masing-masing juga sudah memiliki mobil pribadi berkat usahanya yang baru setengah tahun itu. Tapi, walaupun sudah di atas angin, ternyata tidak menggelapkan hati mereka berdua. Keluarga Purnomo dan Agus kerap berbagi hartanya dengan anak yatim dan kalangan janda di daerahnya. Tapi, tidak sedang di Indonesia. Apabila hidup kita tidak ada yang mencibir, walaupun kita sudah berbuat baik semaksimal mungkin. Berkat kesuksesan usahanya yang tak memakan waktu lama, dari sini mulai banyak tetangga dan orang-orang yang memperkunjing mereka berdua. Terlebih warga di mana Purnomo tinggal, ada yang menganggap jika Purnomo menggunakan pesugihan di balik kesuksesannya. Karena bagi sebagian warga, kesuksesan Purnomo ini tidak wajar, karena tak memakan waktu lama, tapi sudah membuat Purnomo dan Agus hidup berkelimpang harta. Hingga berbulan-bulan kemudian, tiba saatnya Purnomo kembali lagi menyedekahkan hartanya ke anak yatim dan kalangan janda di sekitar rumahnya dibantu istri, anaknya, dan karyawannya. Mereka keliling desa dengan membawa amplop dan sembako yang sebelumnya telah dikemasi terlebih dahulu. Beberapa hari setelahnya, kabar yang tak mengenakan kembali sampai di telinga Purnomo dan keluarganya. Karena ada yang menganggap uang dan sembako yang dibagikan Purnomo sebagai media perantara pesugihan yang dituduhkan kepadanya. Puncaknya, suatu sore, ada seorang janda sakit datang ke rumahnya dengan membawa uang dan sembako yang sebelumnya ia terima. "Purnomo, ini uang dan semua pemberianmu saya kembalikan. Semua yang kamu beri ini tidak lebih hanya caramu dengan media pesugihanmu semata," teriak seorang janda setengah tua dari pekarangan rumahnya. Purnomo dan Santi berusaha menjelaskan dan membantah tuduhan yang tidak berdasar itu. Tapi belum sampai mereka menjelaskan, janda ini kembali lagi meluapkan emosinya kepada Purnomo dan keluarganya dengan memaki-makinya dan mengucapkan semua tuduhan yang telah ia yakini itu. "Bu, saya tidak pesugihan. Saya di sini usaha, tidak menggunakan pesugihan. Saya dan keluargaku paham tentang apa yang saya diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di agama. Ibu punya bukti tidak kalau saya pesugihan? Jangan asal tuduh," seru Purnomo dengan nada sedikit meninggi karena tersulut emosinya. Tampak Santi, istrinya, menenangkan Purnomo di sampingnya. Sementara Subakti hanya terdiam berdiri di belakangnya, memperhatikan kejadian apa yang ada di depannya. Purnomo yang kala itu tidak mau memperpanjang masalah, akhirnya hanya menerima uang dan sembako yang sebelumnya ia berikan dari tangan janda setengah tua itu. Tak sadar, suasana depan rumah Purnomo sudah ramai, banyak tetangganya berkumpul karena ucapan janda tersebut yang sangat keras dan memanggil perhatian orang-orang di sekitarnya. Tapi, tak seorang pun menengahi Purnomo dan janda setengah tua itu. Hingga akhirnya, janda setengah tua itu pulang. Beberapa hari kemudian, ternyata cibiran orang-orang di sekitar Purnomo semakin menjadi-jadi. Hingga Purnomo dan Santi mengetahui jika yang menyebarkan fitnah tersebut adalah janda setengah tua itu yang datang ke rumah beberapa hari yang lalu. Purnomo yang sudah sangat kesal karena nama baiknya dilunturkan, Purnomo sampai membawa aparat kenalannya untuk mendatangi janda tersebut dengan maksud meminta klarifikasinya kenapa ia sampai menyebarkan fitnah yang tak berdasar itu. Tapi di situ, janda tersebut tak bisa menjelaskan secara jelas dari mana alasannya menganggap Purnomo menggunakan pesugihan di usahanya. Sampai akhirnya, janda tersebut meminta maaf kepada Purnomo dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dengan meminta maafnya janda ini, tidak kemudian masalah Purnomo selesai.
dampak-dampak sosial masih terus dirasakannya. Hingga Subakti anaknya dijauhi teman-temannya karena mereka takut jika bermain dengan Subakti akan dijadikan tumpal pesugihan oleh Purnomo. Lambat laun hari berganti. Kehidupan Purnomo dan Agus berjalan seperti biasanya, walaupun cibiran orang-orang masih sering sampai di telinga mereka. 2 bulan kemudian, ada salah seorang warga dari luar desa yang menyadari keuntungan yang didapatkan menjadi seorang tengkulak hasil bumi di daerah sini. Walaupun baru, ia datang dengan armada dan pasukan yang lebih banyak dari Purnomo dan Agus. Tak berapa lama, ternyata juga ada yang membuat usaha sama dengan Purnomo dan Agus. Tapi meski demikian, mayoritas petani di sana masih mempercayakan hasil buminya kepada Purnomo dan Agus. Setelahnya, semua berjalan normal tanpa ada kejanggalan apapun. Meski di hidupnya, kini Purnomo dan Agus banyak sekali cibiran dari orang-orang di sekitarnya yang iri terhadap pencapaian mereka berdua. Sampai pada suatu malam, Santi masih terjaga di ruang tamu menunggu Purnomo. Ia menyimpan perasaan ganjal malam itu terhadap suaminya. Ditambah, malam itu hujan turun sangat deras. "Assalamualaikum," terdengar salam Purnomo di antara suara hujan sambil mengetuk pintu rumahnya. Santi yang sudah khawatir menunggu langsung membuka pintu rumahnya. "Kok sampai jam segini toh, Pak?" tanya Santi karena tak biasanya mengetahui Purnomo pulang hingga jam 23.00 malam. Iya Bu, tadi kendaraannya mogok di jalan, jadi berhenti, benerin dulu di jalan Bu," jawab Purnomo dengan nada yang tampak lelah malam itu. Malam itu, Purnomo langsung istirahat dengan istrinya. Suasana rumah yang biasanya dingin seketika berubah menjadi panas hingga membuat Purnomo yang baru saja tidur kembali bangun. Santi yang merasakan hal yang sama ditambah mendengar suara Purnomo bangun, membuatnya bangun juga dari tidurnya. Malam kala itu memang tak seperti biasanya. Malam yang biasanya diselimuti dingin khas dataran tinggi, tiba-tiba panas, entah apa sebabnya. "Panas banget sih Pak, awannya kok berubah jadi gerah seperti ini, padahal masih hujan," gerutu Santi pada suaminya. Tak berselang lama, Purnomo mendengar ada suara langkah kaki dari atap rumahnya. Purnomo dan Santi saling tatap. Dengan suara apa atau ada siapa malam-malam lewat atap rumahnya? Tak berhenti sampai di situ. Suara dentuman keras tiba-tiba juga terdengar dari atap rumah, seperti ada yang sengaja melempar rumah mereka. "Apa itu Bu? Aku mau keluar cek rumah. Takutnya ada maling yang hendak mencuri di rumah kita Bu," ucap Purnomo kepada istrinya dengan muka tegang. Perlahan tapi pasti, Purnomo melangkahkan kaki keluar rumah. Ia keluar dengan membawa parang dan senter di tangannya. Dengan hati-hati, Purnomo berjalan mengelilingi rumahnya sambil melihat atap rumahnya. Purnomo tidak menemukan apa-apa di atap rumahnya itu selain rintikan hujan yang masih tersisa malam itu. Baru saja melangkahkan kaki saat hendak masuk ke dalam rumah, Purnomo dikagetkan dengan kilatan cahaya datang melewati atas rumahnya. Dengan perasaan takut, Purnomo pun lari dan masuk ke dalam rumah. Purnomo tidak menceritakan pada Santi apa yang dilihatnya di luar rumah tadi. Purnomo dan Santi kembali melanjutkan tidurnya malam itu. Mereka tidak menyadari jika kejadian malam itu adalah awal dari petaka yang akan mendatangi keluarganya. Apalagi malam itu juga bertepatan dengan malam yang disebut sebagai malam Anggoro Kasih. Malam Anggoro Kasih atau malam Selasa Kliwon, malam yang juga disebut sebagai malam Anggoro Kasih, dianggap keramat dan dipercaya dapat menghadirkan para lelembut dengan cepat. Selain itu juga, malam Anggoro Kasih dipercaya akan membuat urusan guna-guna menjadi lebih ampuh lagi. Kebanyakan orang menggunakan malam ini sebagai titik ritual untuk mentirakati sebuah amalan-amalan akan pesugihan, pelet, dan jalur guna-guna yang banyak diyakini sebagian orang sebagai malam mujarab untuk mengirimkan santet kepada seseorang. Di pagi harinya, Purnomo pergi bersama Agus ke ladang tetangganya yang hari ini panen. Sepulangnya dari sana,
Purnomo mengeluh kesakitan di seluruh tubuhnya dan badannya demam tinggi. Purnomo dirawat Santi di rumah. Semua pekerjaannya dihandle Agus dan karyawannya yang lain. 3 hari dirawat, Purnomo tidak menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Panasnya semakin dingin. Di hari ketiga ini, Santi dibuat bingung sekaligus terkejut dengan keadaan perut suaminya yang mengeras dan ada benjolan di permukaannya. "Subakti, Subakti!" teriak Santi memanggil anaknya. "Buruan, minta tolong orang di depan untuk mengantar bapak berobat," seru Santi pada anaknya dengan wajah khawatir. Purnomo yang saat itu sadar hanya terdiam melihat istri dan karyawannya mengangkatnya ke dalam mobil untuk dibawa berobat sore hari itu. Joko, karyawannya yang mengantar Purnomo dan Santi, membawa kemudi mobil dengan kencang, menebus kabut pedesaan yang turun sore hari itu. Sesekali, ia membunyikan klakson agar mobil yang ia bawa bisa melaju dengan kencang menuju klinik yang agak jauh dari rumahnya. Sesampainya di klinik, Purnomo hanya didiagnosa sakit demam dan tidak ada penyakit yang lainnya. Santi menggeleng-gelengkan kepala, seperti belum puas dengan hasil pemeriksaan ini. Sore itu, mereka pulang ke rumah dengan membawa obat dari dokter. Santi berencana, jika tidak ada perubahan dalam 2 hari ini, ia akan membawa suaminya ke rumah sakit di kota. Dan benar saja, setelah 2 hari, Purnomo tak juga membaik. Santi ditemani Subakti dan diantar Joko membawa Purnomo ke rumah sakit kota. Memakan waktu 1 jam sebelum akhirnya mereka tiba di rumah sakit. Di sana, Purnomo didiagnosa pembengkakan kelenjar getah bening di perutnya dan harus lekas dioperasi. Kurang lebih 2 jam menunggu dengan penuh harap, dokter yang menangani Purnomo datang dengan membawa kabar jika saat dioperasi tadi tidak ditemukan apa-apa di perut Purnomo. Benjolan kelenjar getah bening yang dimaksud sebelumnya juga tidak ditemukan. Santi menangis mendengar kondisi suaminya. Santi mencoba bertanya sekali lagi dengan dokter tersebut. Barangkali ada kesalahan pemeriksaan atau yang lain. Dokter tersebut kembali menjelaskan sama dengan penjelasannya awal tadi. Setelahnya Purnomo dirawat di sana hingga 3 hari lamanya. Perubahan yang dilihat hanyalah demam Purnomo yang sudah mulai menurun, tapi perut Purnomo masih belum menunjukkan adanya perubahan. Berita tentang Purnomo akhirnya menyebar di antara keluarga besar Purnomo dan Santi. Sampai di suatu hari, Mbah Manik, orang tua Purnomo, datang menjenguk kondisi anaknya. Mbak Manik dalam kehidupannya ini masih memegang erat budaya kejawen. Tapi anaknya yang bernama Purnomo ini lebih memilih hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Di rumah Purnomo, di samping tubuh Purnomo yang terbujur lemah, Mbak Manik bertanya kepada Purnomo tentang apa saja yang terjadi sebelum dirinya jatuh sakit seperti ini. Di sini Purnomo dibantu Santi menjelaskan semuanya. Di sini juga Purnomo baru membuka pembicaraan soal kilatan cahaya yang ditemuinya di luar rumah tempo lalu. "Itu, ambilkan air putih," pinta Mbah Manik. Mbah Manik meletakkan segelas air putih, pemberian Santi di depannya. Kemudian Mbah Manik merapalkan doa, entah mantra yang disematkan melalui air putih itu. "Minumlah Pur," suruh Mbak Manik pada Purnomo. "Penyakitmu ini, itu kiriman dari orang yang tidak terima melihatmu sukses Pur. Dia iri denganmu," ujar Mbak Manik. Siapa yang tega membuat Mas Pur sampai seperti ini, Pak?" tanya Santi. "Sekarang, jangan berpikir itu dulu. Yang penting kesehatan Purnomo," jawab Mbak Manik. "Pur, setelah ini, kamu jangan tidur di ranjang ini. Tidurlah di lantai. Buatlah tempat tidurmu di lantai menggunakan karpet atau tikar. Dan tiap hari, minum air kelapa hijau. Lakukan ini semua hingga 40 hari lamanya. Jangan sekali-kali lupa atau melanggar," tambah Mbak Manik pada Purnomo. Purnomo dan Santi mengangguk mendengar nasihat Mbak Manik. Sejauh ini, banyak masyarakat yang masih meyakini kepercayaan ini. Kepercayaan tentang penangkal atau penyembuh santet
dengan cara tidur di tanah atau lantai dan minum air kelapa hijau. Setelah kedatangan Mbak Mani, Purnomo dan Santi rutin melakukan petuahnya. Santi pun menyuruh Subakti untuk ikut melakukan petuahnya karena ia takut jika santet ini akan menyebar ke anggota keluarga yang lainnya di rumah ini. Setelah melakukan petuah dari Mbak Mani, keadaan Purnomo perlahan pulih. Perutnya yang awalnya keras dan ada benjolan di permukaannya, sekarang sudah kembali ke sedia kala. Oh ya, selama Purnomo sakit dan dalam masa pemulihan, semua pekerjaan dihandle oleh Agus. Dan Purnomo meminta untuk Agus dan semua karyawannya tidak menyebarluaskan kabar tentang jatuh sakitnya Purnomo. Berhari-hari setelah Purnomo sehat, ia kembali beraktivitas seperti biasanya. Tapi ada yang aneh bagi Purnomo. Belakangan, Agus tidak seperti biasanya. Dia lebih sering pulang cepat dan lebih murung dari biasanya. Hingga suatu malam, saat Purnomo tengah makan malam dengan keluarganya, ia mendapat kabar dari pesan singkat di HP-nya jika Agus jatuh sakit. Dan menurut kabar yang diterimanya, sakit yang menimpa Agus ini aneh. Dan tiba-tiba, besoknya Purnomo ke rumah Agus. Ia terkejut melihat kondisi Agus yang lemah dengan wajah yang pucat. Anehnya, perut dari Agus juga keras dan membesar, bahkan lebih parah dari Purnomo kemarin. Purnomo yang sudah curiga kalau ini ada kaitannya dengan santet yang dikirimkan pada tempo lalu, ia kemudian berusaha menyampaikannya kepada istrinya. Namun, istri Agus sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Purnomo. Terlebih memang sebelumnya, ia dan Agus hanya mengetahui jika sakitnya Purnomo tempo lalu hanya sakit biasa, tidak ada kaitannya dengan santet. Titin dibantu saudaranya, tetap berupaya melalui tenaga medis untuk menyembuhkan suaminya. Tapi tak seorang pun dari dokter yang didatanginya menemukan penyakit yang diderita suaminya itu. Hingga 3-5 kalinya Titin berganti dokter dan rumah sakit, tapi masih saja tidak ditemukan apa penyakit yang diderita Agus. Hingga suatu hari, Titin berinisiatif mengadakan pengajian di rumahnya. Selain berharap kesembuhan untuk suaminya, ini juga dalam rangka menolak bala yang datang pada keluarganya. Usaha Titin di sini berhasil. Agus pun sembuh, tapi kesembuhannya tak bertahan lama. Agus kembali jatuh sakit dan lebih parah dari sebelumnya. Bahkan seluruh badannya sangat susah digerakkan. Titin mulai kehabisan akal. Bagaimana lagi caranya untuk menyembuhkan suami kesayangannya ini? Titin kembali membawa suaminya ke rumah sakit yang lain. Tapi usahanya tetap saja nihil. Tidak ditemukan penyakit apapun di tubuh suaminya. Terhitung sudah hampir 2 bulan lamanya, Agus belum juga sembuh. Titin sudah hampir kehabisan akal untuk menyembuhkan suaminya. Ia ingin meminta pertolongan dari warga di sekitarnya. Tetapi, ia tak ingin penyakit suaminya ini diketahui banyak orang. Hampir sama dengan Purnomo, ibu dari Agus ini juga memiliki kepercayaan kejawen dalam hidupnya. Mbah Latmi, sapaan akrabnya, sengaja diundang oleh Titin untuk membantu menyembuhkan suaminya yang sekaligus anaknya itu. Tapi sebenarnya, Titin masih belum mempercayai hal itu yang berbau magis. Tetapi dia tidak tahu lagi dengan cara apa untuk menyembuhkan suaminya. Di awal kedatangan Mbah Latmi, ia menyarankan hal yang sama dengan apa yang disarankan Mbah Manik kepada Purnomo. Tetapi semua itu tidak memberikan dampak sama sekali. Agus masih terbujur lemah tak berdaya. Di pertemuan berikutnya, Mbah Latmi meminta Tuti membawa Agus ke rumahnya yang hanya selisih beberapa desa dari kediamannya. Di situ, Tuti dan Agus diminta langsung ke halaman belakang rumah. Jadi, di belakang rumah Mbah Latmi ini ada lahan yang kosong yang cukup luas. Di situ sudah ada tungku dengan arang yang terbakar di dalamnya. Dan ada satu orang yang sepertinya adalah orang kepercayaan dari Mbah Latmi. Setibanya di sana, Titin diminta menundukkan Agus dengan bantuannya. Tampak Mbah Latmi berkomunikasi dengan orang kepercayaannya itu. Sebut saja namanya Karman. Tak lama, Karman masuk ke dalam rumah Mbah Latmi dan keluar lagi dengan membawa kedua mainan
yang terbuat dari anyaman bambu. Atau orang-orang mengenalnya dengan sebutan kuda lumping atau jatilan. Iya, benar, ajian kuda lumping. Mbah Latmi akan menggunakan kuda lumping untuk menangani Agus. Mbah Latmi menggunakan Karman sebagai medianya atau penarik kuda lumpingnya. Apa yang terjadi nanti, kamu diam aja. Tuti, kamu menjauh sedikit dari Agus. Gus, kamu tahan duduk, diam dulu sementara, ucap Mbah Latmi. Tuti dan Agus hanya mengangguk dan melaksanakan apa yang dikatakan Mbah Latmi. Di antara gelapnya malam, Mbah Latmi memulai ritualnya. Ia terlihat komat kamit merapalkan mantranya. Agus dan Titin mulai ketakutan melihat Mbah Latmi, walaupun ia adalah orang tuanya. Tapi tidak biasanya ia melihatnya dalam kondisi seperti ini. Tak lama kemudian, Karman yang ada di dekatnya mulai kerasukan. Karman mulai memainkan kuda lumpingnya yang tadi diambilnya. Ia menari-nari ke kanan ke kiri sesukanya. Entah apa yang merasuki tubuh Karman. Mbah Latmi terlihat mendekati Karman dan kembali merapalkan mantranya lagi. Dan dari sini, Karman mulai mendekati Agus. Tampak sekali wajah Agus yang ketakutan. Tuti ingin sekali menemani suaminya, tapi keadaan memaksanya untuk tetap diam di sana dan berjarak dari suaminya. Dengan menari-nari, Karman perlahan mendekati Agus. Dengan tangannya, Karman menyentuh seluruh badan Agus. Tak satu pun badannya luput dari sentuhan Karman. Tubuh Agus mulai bereaksi. Ia bergemetar hebat saat tubuhnya disentuh Karman. Mbah Latmi yang melihatnya tetap diam dan membiarkan Karman dan Agus. Setelah agak lama, tangan Karman berhenti di kedua telinga Agus, hidung, dan mulut secara bergantian. Seketika, Agus batuk hebat. Mbah Latmi terlihat memegang leher Karman dan kembali merapalkan mantra. Dan ternyata, Mbah Latmi menyadarkan Karman. Setelah Karman sudah normal, Mbah Latmi mendatangi Agus, dan Titin juga ikut menghampirinya. Di situ, Mbah Latmi dan Titin menemukan paku 3 buah dan gumpalan rambut dari bekas batuknya Agus. Ditambah lagi, Mbah Latmi membawa jarum 4 buah yang didapatnya dari Karman. Ini yang membuat Agus seperti ini. Tapi ini belum berakhir. Puhul-puhulnya belum ditemukan. Malam ini kalian tidur di sini, dan besok malam gantian kita cari puhul yang ada di rumahmu, ucap Mbah Latmi kepada Agus dan Titin. Ya Allah Mas, akhirnya kamu sembuh juga, ucap Titin sambil memeluk suaminya. Setelah semuanya beres, Agus, Titin, Mbah Latmi, dan Karman beristirahat di rumah Mbah Latmi. Di pagi harinya, Mbah Latmi memanggil Agus dan Titin. Mbah Latmi baru menjelaskan kalau sakit yang diderita Agus adalah kiriman atau santet yang sengaja dikirimkan orang lain. Dan juga ia sudah tahu siapa yang mengirimkan santet ini. Orangnya sama dengan orang yang mengirimkan santet kepada Purnomo. Tapi Mbah Latmi enggan untuk memberitahukannya, karena menurutnya ilmu dari yang mengirimkan santet ini lebih sakti daripada ilmu Mbah Latmi. Jadi, Mbah Latmi hanya bisa fokus membantu mencari di mana letak puhul yang ditanam. Dan itu pun tidak maksimal karena saking kalah saktinya dengan orang yang mengirimkan santet ini. Malamnya, sekitar jam 20.00, Agus dan Titin kembali ke rumahnya bersama Mbah Latmi dan Karman. Di sana, Mbah Latmi kembali melakukan ritual kuda lumpingnya. Bedanya di sini, Mbah Latmi melakukannya di dalam rumah, karena di luar rumah masih turun hujan. Dan dengan peralatan yang sebelumnya disiapkan Mbah Latmi memulai ritualnya. Dengan cara yang sama, ia menggunakan Karman sebagai medianya. Malam ini, Mbah Latmi fokus mencari pukul yang ditanam di rumah Agus. Tak memakan waktu lama, Karman mulai kerasukan. Mbah Latmi terus komat kamit, entah apa yang dibacanya. Karman yang awalnya hanya menari-nari dengan kuda lumpingnya, akhirnya memberikan petunjuk dengan tangan dan ucapan. Di sana, ucap Karman dengan nada bicaranya yang serak dan berat.
sambil menunjuk ke arah samping rumah Agus. "Di mana? Di mana?" tanya Mbak Latmi. "Di sana, di bawah pohon pisang," ucap Karman. Setelah cukup informasi, Mbak Latmi mengembalikan Karman ke sedia kala. Setelahnya Mbak Latmi diikuti Agus dan Tuti keluar rumah mencari Bukul dengan membawa petunjuk dari Karman tadi. Dibantu cahaya senter, Mbak Latmi, Agus dan Tuti keluar rumah yang masih gerimis kala itu. Dan dengan hati-hati, mereka melangkahkan kaki menuju pohon pisang di samping rumah Agus. Setelah ketemu, Agus menaruh curiga dengan gundukan tanah di dekatnya. Dan dengan cepat, ia menggali tanahnya. Benar saja, setelah cukup dalam menggali, Agus menemukan sebilah keris yang tertanam di sana. Dan ada bungkusan kain yang berisi tanah, paku, dan silat di dalamnya. Ayo buruan masuk rumah lagi," ucap Mbah Latmi. Saat masuk ke dalam rumah, hujan pun turun tambah deras. Di antara berisiknya air hujan, Mbah Latmi, Agus, Titin, dan Karman dikagetkan dengan suara benturan keras di atap rumah. "Mereka membuat serangan balik. Semuanya dilarang keluar rumah sebelum terang besok," seru Mbah Latmi. "Orang ini tidak sembarangan. Ilmunya sangat mandraguna. Aku tidak ada apa-apanya. Tapi asal kita diam di sini, tidak akan terjadi apa-apa," tambah Mbah Latmi. "Santet ini belum berakhir. Buhul yang semalam kita temukan bukan yang utama. Masih ada satu yang utama, dan aku tidak bisa mencarinya karena orang yang mengirim santet ini memagari bukul yang utama agar tidak bisa terdeteksi keberadaannya. Ilmuku tak cukup sampai di situ," tambah Mbah Latmi lagi. Malam itu, semua beristirahat kecuali Mbah Latmi. Ia terjaga semalaman untuk berjaga-jaga. Paginya, Mbah Latmi dan Karman pamit pulang. Mbah Latmi berpesan kepada Agus dan Titin agar menjaga diri, dan ia meminta maaf kalau hanya mampu membantu sebatas ini. Sejak kedatangan Mbah Latmi, kondisi Agus mulai membaik. Walaupun begitu, Agus masih menghabiskan waktunya di rumah dengan istirahat. Usahanya dengan Purnomo sementara dihandle oleh Purnomo sendiri. Setelah berhari-hari lamanya, Agus kembali beraktivitas. "Gus, gimana kabarmu? Sudah sehat?" tanya Purnomo di pertemuan pertama mereka setelah Agus membaik. "Alhamdulillah mas," jawab Agus. Semua kembali normal. Agus dan Purnomo kembali beraktivitas bersama. Bisnisnya pun terus berjalan di tengah persaingan yang semakin kesini semakin banyak. Hingga di suatu hari di malam Jumat, Agus dan Titin sedang makan malam, ditemui hujan lebat disertai angin kencang di luar rumah. Saat itu juga terdengar suara ketukan pintu yang memecah suasana mereka berdua. "Siapa yang bertamu hujan begini?" gerutu Agus sambil berdiri dan berjalan ke pintu depan. Tidak ada rasa curiga di benak mereka berdua. Baru saja mengayun daun pintu dan menariknya, tiba-tiba tubuh Agus terpental, terjatuh tersungkur ke belakang. Titin yang masih makan pun kaget dan buru-buru menghampiri suaminya. "Astagfirullah mas," teriak Titin setelah melihat suaminya pingsan tepat di dekat pintu rumah yang masih dalam keadaan terbuka. Mas. Titin mencoba menyadarkan Agus dengan cara menampar pipinya berkali-kali. Berkali-kali ia mencoba, sampai akhirnya Agus pun tersadar dengan mata yang terbelalak, seakan-akan dia mengisyaratkan kaget dan ketakutan. "Dek, tutup pintunya, ucap Agus. Dengan rasa bingung, sebenarnya apa yang terjadi dengan suaminya, Titin dengan cepat menutup pintu rumahnya. Angin malam dan gemercik suara hujan menyertai mereka pada malam itu. Cepat-cepat Titin membawa tubuh Agus yang masih lemah ke dalam kamar. Di situ, Agus menceritakan jika setelah membuka pintu, ada sosok hitam seperti lutung masuk dan mendorong badannya hingga jatuh tersungkur. Kemudian ia pingsan. Sejak kejadian itu, Agus kembali jatuh sakit. Badannya demam tinggi, badannya pun kaku,
sulit digerakkan, dan perutnya mengeras sangat keras, seperti ada balok kayu di dalam perutnya. Berkali-kali, Titin mencoba membawanya ke dokter, tapi jawabannya sama seperti kasus sebelumnya. Tidak ada penyakit yang terdeteksi di badannya. Dan akhirnya, Titin kembali lagi ke mertuanya, Mbah Latmi. Dia menceritakan kejadian malam Jumat saat pertama kali Agus kembali jatuh sakit seperti sekarang ini. "Aku tidak bisa janji, tapi aku usahakan buat anakku. Kamu pulang saja menjaga suamimu," suruh Mbah Latmi kepada Titin. Kala itu hari Minggu, malam Senin, 2 hari setelah kejadian Agus jatuh tersungkur. Dengan seluruh tenaga dan ilmu yang dipunya Mbah Latmi, berusaha menyelamatkan putra laki-lakinya dari serangan santet. Namun apa daya, upaya Mbah Latmi dengan mudah dipatahkan oleh pengirim santet tersebut. 3 hari setelah itu, Agus menghembuskan nafas terakhirnya secara mengenaskan. Ia meninggal di atas tempat tidurnya dengan mata terbelalak, mulutnya menganga, dan perut yang masih mengeras. Titin pun histeris melihat kondisi suaminya yang meninggal dengan kondisi demikian. Akhirnya, santet ini memakan korban. Agus sudah tewas karenanya. Satu desa pun ramai karena kabar kematian Agus yang sudah banyak diketahui karena serangan santet. Purnomo yang mendengar kabar kematian Agus langsung mendatangi rumahnya. "Mau apa kamu kesini? Kamu yang membuat suamiku mati. Pergi kamu!" teriak Titin saat Purnomo baru menginjakan kaki di rumahnya. Suasananya yang awalnya haru seketika berubah tegang karena kedatangan Purnomo. Akibat kemarahan Titin, banyak orang di sana yang menyimpulkan jika kematian Agus ada hubungannya dengan rekan usaha yang sekaligus saudaranya, yaitu Purnomo. Semenjak kejadian itu, ada kesenjangan antara keluarga Titin dengan Purnomo. Titin memilih menjauh sejauh-jauhnya dari keluarga Purnomo agar tidak bernasib sama seperti Agus. Sejak kematian Agus, hidup Purnomo menjadi banyak sekali cobaan, mulai dari cibiran orang-orang yang belum hilang, ditambah berita santet yang menimpa dirinya dan Agus, sehingga membuat dirinya banyak dijauhi tetangga dan rekan bisnisnya. Ada 2 hal utama yang dikatakan Mbah Latmi. Pertama, yang mengirim santet pada Agus orangnya sama dengan orang yang mengirim santet kepada Purnomo. Artinya sudah pasti orang yang mengirimkan ini memiliki kecemburuan atau iri terhadap pencapaian mereka berdua. Yang kedua, buhul yang ditemukan Mbah Latmi di rumah Agus itu bukan merupakan yang utama. Masih ada buhul yang utama yang tidak bisa dicarinya. Sejak banyak berita-berita miring menyerang Purnomo, perlahan bisnis Purnomo menurun. Banyak petani-petani yang lebih memilih menjual hasil buminya kepada tengkulak yang lain, karena mereka lebih memilih cari aman daripada mereka ikut menjadi korban seperti Agus. Purnomo masih belum menyadari jika santet ini belum berakhir. Mbah Latmi atau Titin tidak sama sekali memberitahu kalau masih ada buhul yang utama yang entah ditanam di mana. Kurang lebih 1 bulan, sama sekali tidak ada gangguan menyerang kehidupan Purnomo. Tapi sampai pada suatu hari, sesuatu terjadi pada Mbah Menik. Mbah Menik yang rumahnya tak jauh dari Purnomo mulai mendapat gangguan. Entah apa penyebabnya, sampai Mbah Menik yang gantian menjadi incaran. Mbah Menik ini tinggal dengan istrinya, ditemani 2 anaknya, namanya Amin dan Rohmat, yang masih tinggal di sana. Mereka tinggal di dalam rumah kayu yang memiliki nuansa Jawa kuno dengan bentuk joglo dan pernak-pernik antiknya. Mbah Menik ini sehari-harinya menggarap ladang di ladang milik pribadinya. Suatu hari, Mbah Marsi dan Mbah Menik sedang duduk dalam rumahnya sambil menikmati sejuknya suasana pegunungan yang bisa dirasakan hingga dalam rumah. Mereka duduk sambil menyeruput teh hangat di kursi kayu panjang. Orang di sana menyebutnya kursi congko. Entah saat sudah berapa lama, tiba-tiba saat Mbah Marsi melihat ke arah Mbah Menik, di sampingnya ada makhluk terbungkus kain putih dengan kuncup di kepalanya
Sontak, Mbah Marsy yang melihat memalingkan wajah dan berlari keluar rumah sambil berteriak. Mbah Menik yang bingung mengikutinya di belakang. Di luar, Mbah Marsy bercerita kalau ia melihat pocong sedang duduk di kursi panjang di sebelah Mbak Menik. Mbah Menik sama sekali tidak mau masuk ke rumah sebelum Amin dan Rohmat pulang ke rumah. Walaupun suaminya Mbah Menik memiliki kepercayaan kejawen, tidak berarti dia dan suaminya kebal dan selalu bisa saja ketika mengetahui hal gaib. Mbah Menik dan Mbah Marsy menunggu mereka di luar rumah hingga hari tamaram. "Loh, Pak, Bu, kok di luar?" tanya Amin yang pulang lebih dulu dari Rohmat. "Nggak apa-apa, Min, ingin cari angin aja di depan," jawab Mbah Marsy yang enggan menceritakan dari apa yang dilihatnya tadi. Saat baru saja masuk rumah, Rohmat pulang. Mbak Marsy menjadi tenang dengan kepulangan mereka berdua. Seperti Purnomo dan Agus sebelumnya, santet akan datang ketika ada kejanggalan-kejanggalan yang mengawalinya sebagai tanda. Walaupun sempat teringat dengan masalah Purnomo, tapi di sini Mbak Menik menyangkal pikirannya itu. Menurutnya tidak mungkin santet itu sampai kepadanya, karena dia merasa tak punya masalah apapun dengan orang-orang di luar sana. Apalagi hingga menyakiti orang lain yang dapat memicu santet seperti yang dialami Purnomo. Semua tetap berjalan normal sejak kejadian itu. Bedanya, setelah kejadian itu, Mbah Menik tidak memiliki nafsu makan sama sekali. Berhari-hari, ia sama sekali tidak memasukkan makanan ke dalam perutnya, kecuali air putih. Mbah Marsy dan dua anaknya sampai bingung dengan Mbak Menik. Berkali-kali ia memaksa Mbah Menik untuk makan, tapi usahanya gagal. Sempat pernah berhasil sekali, tapi kemudian makanan itu dimuntahkan. Heran, bingung, dua hal yang dirasakan Mbah Marsy, Amin dan Rohmat. Mereka pun bingung sebenarnya apa yang terjadi dengan Mbah Menik. Di kesekian harinya, ia tampak biasa saja, tapi perlahan badannya menjadi kurus kerontang karena hanya kemasukan air putih. Dan perlahan kondisi Mbah Menik semakin memburuk. Ia jatuh sakit dengan kondisi badan yang sangat kurus. Sudah hampir 2 minggu Mbah Menik berada dalam situasi ini. Di kondisi sekarang, Mbah Menik masih menolak jika diberikan makan. Jika dipaksa makan, pasti akan dimuntahkan lagi. Semuanya akan dikeluarkan lagi, kecuali air putih. Mbah Marsy dan keluarganya yang lain mencoba memberinya vitamin untuk memberi asupan pada tubuh Mbak Menik. Karena sudah sangat memprihatinkan, Mbah Menik dibawa ke dokter terdekat di rumahnya, sama dengan Purnomo dan Agus. Dokter tersebut tidak menemukan penyakit apa-apa. Dibawa ke klinik dan rumah sakit yang lain pun juga sama. Di sini, Mbah Menik baru menyadari kalau sakit yang dideritanya ini bukan penyakit yang biasa. Dalam hati, Mbah Menik ingin bertindak, tapi badannya tidak memiliki daya. Sementara Mbah Marsy dan keluarga yang lain sama sekali tidak menuruni kepercayaannya. Hanya dia yang memahaminya. Di titik ini, Mbah Marsy dan anak-anaknya tidak putus asa. Mereka membawa Mbah Menik ke paranormal yang diketahuinya, hingga diruqyah di salah satu rumah kiai di daerahnya. Sampai-sampai di suatu hari, Mbah Marsy mengadakan pengajian di rumahnya dengan tujuan menyembuhkan Mbah Menik. Di antara pengajian tersebut, Siti, sanak saudara dari Mbah Menik, kerasukan dan mengatakan, "Ingat dan hati-hati di rumah ini," ucapnya. Siti berontak saat beberapa orang mencoba menyadarkannya. Tapi di sini ada yang unik. Siti ini sedari kecil sudah sering kerasukan, dan Siti bisa disadarkan jika tubuhnya dikalungi selendang hitam yang dipakai penari kuda lumping. Keluarga yang sudah memahami tanpa berpikir langsung mengeluarkan selendang hitam dan mengalungkannya di leher Siti. Seketika ia pingsan dan sadar. Dan tidak lama dari situ, tiba-tiba muncul reaksi dari tubuh Mbak Menik. "Tidak akan ada yang bisa menghalangi tujuanku, termasuk kalian semua. Pergi kalian, pergi," ucap Mbak Menik dengan suara berat dan menyeramkan. Semua orang di sini sudah mengetahui jika itu bukanlah Mbak Menik. Melihat itu,
anak-anak Mbah Menik menahan tubuh Mbak Menik yang mencoba berontak. Jika dalam kondisi normal, jangankan berontak, ingin duduk sendiri saja, Mbah Menik tak punya daya. Tapi kali ini, Mbah Menik sangat kuat. Walaupun bisa tertahan, tapi terlihat wajah dari anak-anaknya yang kewalahan menahannya. Beberapa hari setelah pengajian, Mbah Menik belum memperlihatkan adanya perubahan. Nampaknya upaya Mbah Marsih dengan keluarganya belum membuahkan hasil. Mbah Menik tetap terbujur kaku dan lemah dengan badan yang tambah kurus memprihatinkan. Di hari itu siang hari, Mbah Marsih dan seluruh anak, mantu, dan cucunya berkumpul. Mereka mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Belum sampai mereka mendapat akal, mereka kaget melihat Mbah Menik keluar dari kamarnya dan berjalan dengan gagahnya keluar rumah dengan pisang di tangannya menuju depan rumah. Di sana, Mbah Menik mengambil batu di pelataran rumahnya dan melemparkannya ke atap rumah. Sontak, Mbah Marsih dan anak-anaknya menghampiri Mbah Menik dan menahannya. "Pak, Bapak kok kuat jalan? Bapak melempari apa?" tanya salah seorang anaknya. "Itu, banyak monyet di atas sana," jawab Mbah Menik. Dari nada dan tutur katanya bisa dikenali kalau ini bukan Mbah Menik. Lagi pula mana kuat Mbah Menik berdiri dari tempat tidurnya dan jalan ke depan rumah. Tak lama, Mbah Menik pingsan dan diangkat anak-anaknya ke dalam kamar. Di situ, semua keluarganya hampir putus asa. Mereka sudah ikhlas kalau ini sudah waktunya Mbah Menik, tapi mereka memohon untuk tidak dibuat seperti ini. Di siang itu, Mbah Marsih dan anaknya menemukan satu cara, dan mungkin ini menjadi upaya terakhir mereka. Mereka berencana akan mengadakan pengajian kembali di malam Jumat. Mereka akan mengundang kiai-kiai di beberapa desa di sekitar daerahnya untuk membantu menyembuhkan Mbak Menik. Setelah dikumpulkan, ada 21 kiai yang akan diundang oleh mereka. Singkat cerita, tibalah sampai malam Jumat yang ditentukan. Pengajian dimulai tepat pukul 22.00 malam di rumah Mbak Menik. Malam hari kala itu benar-benar memiliki suasana yang berbeda. Dinginnya malam disertai angin kencang, tapi tidak menunjukkan akan turun hujan. Salah seorang kiai yang bernama Kiai Sigit membawa tempat air seperti jerigen yang setengahnya berisi air. Pengajian pun dimulai di dalam kamar Mbah Menik. 21 kiai tersebut duduk mengelilingi Mbah Menik, dan ada 2 kiai, Kiai Sigit dan Kiai Rahman, yang duduk tempat di samping Mbah Menik. "Nak, pegang dan tahan tubuh Bapak jika bereaksi," ucap Kiai Rahman. Jerigen diletakkan di dekat Kiai Sigit. Bismillahirrohmanirrohim. Pengajian pun dimulai. Baru saja dimulai, lampu kamar Mbah Menik dan ruang tengah tiba-tiba mati. Rumah Jawa kuno ditambah nuansa gelap benar-benar membuat bulu kuduk merinding malam itu. Keluarga yang ikut menunggu di sana hanya mampu diam dan menangis melihat kondisi ini. Semakin lama, lantunan ayat Al-Quran semakin keras, mengisi setiap sudut kamar Mbah Menik. Terlihat Kiai Sigit bergantian memegang seluruh sudut tubuh Mbah Menik sambil menariknya dan menaruhnya ke dalam jerigen yang berisi air. Kemudian jerigen tersebut ditutup lagi. Kiai Sigit seperti mengambil sesuatu dari tubuh Mbah Menik, tapi tak terlihat. Di setiap tarikannya, keluar teriakan dari mulut Mbah Menik. Mbah Marsih yang berada di dekatnya hanya menangis melihat suaminya kesakitan di depan matanya. "Tutup semua pintu dan jendela rumah," pinta Pak Kiai. Amin bergegas menutup semua pintu dan jendela rumahnya. Tak lama dari situ, Mbah Menik berontak sangat hebat dan ditahan anak-anaknya yang mencengkram tangan Mbah Menik. Suara pengajian terus menggema. Di kamar Mbah Menik yang gelap, tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara benturan-benturan keras, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam rumah. Rumah kayu yang awalnya diam dan kokoh tiba-tiba bergetar akibat benturan-benturan dari luar. Malam kala itu benar-benar menjadi malam pertempuran antara para kiai dengan orang yang mengirimkan santet pada keluarga Purnomo. Tegang dan menakutkan. Hanya itu yang bisa dirasakan sekarang. "Astagfirullahaladzim," teriak keluarga Mbah Menik
yang menyaksikan kejadian ini. Panas! Panas! Teriak Mbah Menik sambil berontak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara para kiai semakin menggema. Kiai Sigit masih terus melakukan aktivitasnya. Jerigen di samping Kiai Sigit mulai bergerak-gerak, seakan-akan isi di dalamnya mencoba untuk keluar. Cukup lama para kiai bertahan di posisi ini sampai akhirnya semua selesai. Suara benturan dan getaran di dalam rumah semuanya menghilang seiring dengan pengajian yang telah selesai. Mbah Menik juga terlihat tidur di atas tempat tidurnya. Yang di dalam sini adalah yang membuat Mbah Menik seperti ini. Tolong, jerigen ini dibuang di air yang mengalir dan jangan sekali-kali dibuka, ujar Kiai Sigit sambil memegang jerigennya. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. 3 orang anaknya, termasuk Purnomo, membawa jerigen ke sungai yang agak jauh dari rumahnya untuk membuangnya. Beberapa hari setelahnya, keadaan Mbah Menik perlahan membaik. Tubuhnya sudah menerima jika diberi makanan. Tapi seringkali Mbah Menik ketakutan sambil menunjuk ke atap rumah. Monyet, itu monyetnya banyak, ucap Mbah Menik sambil menunjuk atap rumahnya dengan wajah yang takut. Mbah Marsih dan anak-anaknya tak berpikir lama. Mereka kembali mengadakan pengajian untuk menghilangkan monyet-monyet yang dimaksud Mbah Menik. Kali ini tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak semenegangkan sebelumnya. Semua gangguan itu perlahan menghilang, dan beberapa hari setelahnya Mbah Menik pun meninggal dunia karena keadaannya yang sudah sangat memprihatinkan. Sudah pasti suasana haru mengiringi kepulangan Mbah Menik. Orang tua yang mereka cintai telah pergi selama-lamanya. Tapi semua ini masih juga belum berakhir. Di suatu malam, Santi, istri Purnomo, bermimpi dalam tidurnya. Santi mimpi didatangi makhluk berjubah hitam dan memberikan tanda jika santet ini belum berakhir dan menyuruh agar Puhul yang utama cepat dilenyapkan. Santi yang bingung bercerita pada Purnomo. Mereka berdua bingung, teror santet ini belum juga ada ujungnya. Hingga pada suatu hari, entah karena apa, Purnomo memiliki keinginan membangun garasi mobil di depan rumahnya. Singkat cerita, Purnomo memulai pekerjaannya. Dengan memanggil tukang, Purnomo menggali pekarangan rumahnya. Sampailah saat Purnomo menebang dan menggali pohon jeruk di depan rumahnya. Saat kurang lebih 1 meter menggali, cangkulnya membentur benda yang asing dilihatnya di sana. Digalilah semakin dalam, sampai akhirnya Purnomo menemukan bambu kuning berukuran 30 cm. Setelah diteliti lagi, ternyata di dalam bambunya Purnomo menemukan paku yang sudah karatan, jarum, silet, dan tanah merah dengan jumlah yang banyak dibungkus dengan kain kafan. Pak Purnomo, sudah aman, sudah ketemu, ucap salah seorang tukang di sana. Di situ, barulah Purnomo mengetahui jika ini merupakan akar Puhul dari seluruh bencana yang menyerang keluarganya. Di situ Purnomo langsung membakar bambu dan semua isinya hingga tak tersisa. Beberapa hari setelahnya, Purnomo sempat mencari tahu siapa pengirim dari semua ini dan akhirnya menemukan. Dia adalah orang yang dikenalnya dan memiliki profesi sama dengannya. Tapi Purnomo lebih memilih menyimpan rapat ini semua. Ia tak ingin memperpanjang masalah semuanya. Sudah cukup Agus dan bapaknya menjadi korban. Setelah semua kejadian ini, keluarga Purnomo kembali tenang dengan semua aktivitasnya. Tapi sampai sekarang, entah ini merupakan dampak dari santet ini atau yang lain, keluarga Purnomo menjadi lebih peka dan masih kerap diganggu hal gaib dalam kehidupannya. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.